Di antara kabut pantai selatan dan deru ombak yang tak pernah berhenti, sebuah kisah mustahil terbentuk. Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan yang abadi, jatuh cinta pada seorang siswa SMA bernama Arga, remaja pendiam yang kerap melukis laut dan menyendiri di tepi pantai. Angin sore di pantai selatan selalu membawa aroma garam yang menusuk menyatu dengan suara debur ombak seolah tak pernah lelah mencumbu bibir pasir. Disinilah Arga menghabiskan sebagian besar waktunya. Seorang remaja 15 tahun yang lebih suka menyendiri daripada larut dalam hingar-bingar anak seusianya. Ia tinggal bersama neneknya di sebuah rumah panggung sederhana, menghadap langsung ke laut. Ayahnya telah lama meninggal karena kecelakaan kapal dan ibunya merantau keluar Jawa, menghilang entah kemana. Arga dikenal pendiam, tapi tangannya lincah menggurat garis-garis tajam pada kanvas. Lukisannya selalu bertema laut, tetapi akhir-akhir ini ia mulai menggambar sosok yang sama berulang-ulang. Seorang perempuan berambut panjang, gaun menjuntai seperti ombak, dan mata yang menyimpan rahasia dunia lain. Ia sendiri tak tahu siapa wanita itu. Ia hanya mengikuti dorongan naluri yang terasa sangat nyata. Malam itu badai datang tanpa peringatan. Langit menghitam lebih cepat dari biasanya, petir membelah cakrawala dan angin menghantam pantai dengan amukan tak biasa. Arga yang tengah duduk di tepi karang menggambar ombak terlambat menyadari bahaya. Sebuah gelombang besar menyambar, menyeret tubuhnya ke laut lepas. Dalam kepanikan dan kegelapan, ia merasa tubuhnya terhempas, ditelan oleh dinginnya samudra. Namun sebelum kehilangan kesadaran, ia melihatnya. Sosok perempuan itu, seperti dalam lukisannya, muncul dari bawah air. Rambut panjangnya berpendar hijau keemasan, gaunnya bergelombang seperti hidup. Matanya menatap tajam namun tenang. Perempuan itu meraih tubuh Arga dengan lembut dan menggendongnya naik, berenang melawan derasnya arus, membawa ia kembali ke pantai. Ketika Arga sadar, ia sudah terbaring di pasir, tubuhnya basah kuyuyup namun tidak terluka. Tidak ada siapapun di sekitarnya, kecuali jejak kaki samar di pasir yang perlahan lenyap disapu ombak. Sejak malam itu, mimpi-mimpi aneh menghampiri Arga. Dalam tidurnya, ia selalu berada di sebuah istana bawah laut. Dindingnya berkilauan seperti mutiara dan airnya hangat serta terang, bukan menakutkan seperti laut yang ia kenal. Di sana, perempuan itu selalu menunggunya. Mereka tidak berbicara, hanya saling menatap dan sesekali bersentuhan tangan. Namun dari tatapannya, Arga bisa merasakan kedamaian yang belum pernah ia temukan di dunia nyata. Hari-hari Arga pun berubah. Ia jadi semakin murung, lebih sering melukis sosok itu dengan ekspresi yang makin detail. Suara-suara laut yang biasanya menenangkan kini seperti berbicara padanya. Burung-burung camar kadang terbang mengelilinginya seolah menyampaikan pesan. Bahkan beberapa warga desa mulai memerhatikannya. Ada yang bilang Arga ketempelan, ada pula yang menduga ia mulai gila karena kesepian. Yang paling aneh, tubuh Arga tak lagi dingin saat menyentuh air laut. Bahkan saat ia berjalan di pinggir ombak pagi hari, kulitnya tampak bercahaya. Suatu kali ia menemukan seekor ular laut kecil mengikuti jejak kakinya dari belakang, lalu menghilang begitu saja ke pasir. Nenek Arga yang selama ini menutup mulut mulai resah. Ia tahu legenda tentang perempuan penguasa Laut Selatan, tentang Nyai Roro Kidul yang bisa muncul kepada manusia pilihan. Tapi ia tak pernah membayangkan cucunya akan menjadi bagian dari kisah itu. Namun bagi Arga, semuanya terasa lebih nyata dari kenyataan itu sendiri. Ia mulai bicara dalam tidur, menyebut nama yang tak ia sadari. Kanjeng Ratu, jangan pergi. Pada suatu malam purnama, mimpi Arga berubah lebih tajam dari biasanya. Ia berdiri di bibir jurang batu karang dan perempuan itu berdiri di bawahnya, tangan terulur memintanya turun. Tapi kali ini ia berbicara, "Jika kau siap, dunia ini akan membelah, tapi satu langkahmu akan menentukan takdirmu dan milikku." Arga terbangun dengan jantung berdebar. Keringat dingin membasahi tubuhnya, tapi di tangannya ia menggenggam sesuatu yang nyata. Kerang hijau berkilau yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia tidak tahu bagaimana bisa memilikinya.
Mimpi-mimpinya kini tak lagi sekadar penglihatan kabur. Semuanya terasa hidup. Ia bisa mencium aroma laut, merasakan sentuhan lembut tangan sang perempuan, dan mendengar gemuruh ombak yang menyatu dengan suara bisikan lirih yang menenangkan. Tapi malam itu, semuanya berubah. Di dalam mimpi yang sangat jernih, Arga kembali berada di istana bawah laut yang sama. Tapi kali ini sang perempuan tidak hanya menatapnya dengan mata teduh, ia berbicara. Aku adalah Kanjeng Ratu Kidul, penguasa lautan selatan jaga batas antara dua dunia. Arga menahan napas. Nama itu sudah akrab di telinganya sejak kecil. Ia tumbuh dengan cerita-cerita tentang Nyai Roro Kidul. Sosok agung dan mistis, indah sekaligus menakutkan. Tapi tak pernah sekalipun ia bayangkan bahwa sosok itu nyata dan kini berdiri di hadapannya. Aku tertarik padamu sejak pertama kali melihatmu menggambar di batu karang, lanjutnya. Ada sesuatu dalam dirimu, Arga, jiwa yang jujur, polos, dan hati yang mampu mendengar suara yang tak kasat mata. Mendengar itu, Arga hanya bisa diam. Sebagian dirinya masih menyangkal, menganggap ini delusi. Tapi sebagian lagi yang lebih dalam, memeluk kenyataan itu dengan damai. Karena setiap kali ia bersama sosok itu, baik dalam mimpi maupun perasaan, ia merasa utuh, dicintai. Hubungan mereka terus berlanjut. Tak ada kata pacaran seperti anak SMA lainnya. Tapi tiap pertemuan dalam mimpi selalu membawa keintiman yang tak bisa dijelaskan. Mereka berbagi cerita, menyentuh dunia satu sama lain, dan perlahan cinta pun tumbuh. Bukan cinta remaja yang menggebu-gebu, tapi kasih sayang yang dalam dan tak terucapkan. Arga merasa dirinya berubah, lebih tenang, lebih tajam mendengar bisikan alam. Bahkan beberapa kali ia tahu sesuatu akan terjadi sebelum hal itu terjadi. Namun pada suatu malam, Nyai tampak berbeda. Matanya tidak lagi penuh keteduhan, tapi menyimpan kebimbangan. Ia duduk bersimpuh di depan Arga, lalu menggenggam tangannya. Arga, ada hal yang harus kau tahu. Tubuhku tengah mengandung anakmu. Arga tercekat. Dunia di sekitarnya seperti membeku. Ini tak pernah terjadi sebelumnya, lanjut Nyai pelan. Tak ada manusia yang bisa menyemai benih di tubuhku, tapi kau berbeda. Arga memandangnya dengan mata lebar. Ia ingin menyangkal, tapi wajah Nyai begitu serius. Tidak ada kebohongan di sana. Anak ini akan menjadi jembatan. Ia bukan hanya darah kita, ia adalah perjanjian antara dua dunia. Perkataan itu menghantam Arga dengan berat. Ia masih remaja. Ia belum paham sepenuhnya soal cinta, apalagi menjadi ayah dari anak perempuan gaib paling sakti di seluruh tanah Jawa. Tapi jauh di lubuk hatinya ia tahu satu hal. Ia mencintai perempuan itu. Tak peduli siapa dia sebenarnya. Malam itu, Arga tidak tidur nyenyak. Tapi untuk pertama kalinya ia tidak merasa takut. Ia merasa penting. Seolah hidupnya memiliki makna yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dan semuanya baru saja dimulai. Kehamilan Nyai Roro Kidul bukan sekadar keajaiban, ia adalah retakan besar dalam keseimbangan semesta. Sejak kabar itu menyebar di alam gaib, kerajaan Laut Selatan mulai berubah. Air laut menjadi lebih gelisah, angin pantai membawa aroma garam yang menusuk, dan suara-suara aneh mulai terdengar oleh para nelayan yang pulang malam. Banyak dari mereka melapor melihat bayangan besar melintas di bawah permukaan air, dan beberapa bahkan bersumpah mendengar jeritan di kedalaman. Di dasar samudra, para pengawal istana mulai gelisah. Para siluman laut, makhluk halus pengikut setia Ratu Kidul mulai mempertanyakan keabsahan kehamilan itu. Mereka menganggap Arga hanyalah manusia biasa, tidak pantas menyentuh darah kerajaan, apalagi menyatu dengannya. Ini aib! Teriak salah satu penasehat gaib sang ratu. Makara hitam, si ekor naga laut yang telah berabad-abad mendampingi sang penguasa. Anak itu akan membawa kehancuran. Ia adalah hasil dari ketidakseimbangan. Namun Nyai tetap tenang, meski dalam diamnya gejolak batin bergulung-gulung. Ia tahu keputusan mencintai Arga telah mengguncang dua dunia. Tapi ia juga tahu bahwa yang ia rasakan bukan kesalahan. Itu cinta sejati. Bukan karena kekuasaan, bukan karena takdir. Tapi karena Arga melihat dirinya sebagai perempuan, bukan penguasa. Dan untuk itu ia rela mempertaruhkan segalanya.
Sementara itu, di dunia nyata, hidup Arga berubah drastis. Sejak pengakuannya tentang menikahi Ratu Laut, ia menjadi bahan gunjingan satu kampung. Guru-guru di sekolah mulai menjaga jarak, teman-teman menjauh, bahkan ibunya mulai menangis tiap malam menyangka anaknya kerasukan atau terkena ilmu hitam. "Arga, kamu tuh kenapa sih, Nak?" tanya ibunya lirih suatu malam. "Jangan ngomong aneh-aneh soal Ratu Laut," segala macam. Orang-orang bilang kamu nggak waras. Tapi Arga tetap kukuh. Ia tahu apa yang dialaminya nyata. Setiap malam, Nyai datang padanya, berbicara dengan suara lembut, bahkan perutnya mulai membesar di dalam mimpi itu. Ia bisa merasakan detak jantung anaknya separuh manusia separuh gaib, berkembang dalam rahim seorang makhluk abadi. Suatu ketika ia berbicara di depan kelas, saat diminta presentasi oleh guru bahasa Indonesia. Namun bukannya menjelaskan topik tugas, ia justru berbicara soal kerajaan bawah laut, soal takdirnya, soal janji kepada Ratu Laut. Seluruh kelas terdiam, lalu tawa meledak. Ia dipanggil ke ruang BK dan tak lama dikirim pulang lebih awal. Semua semakin rumit ketika tubuh Arga mulai menunjukkan perubahan. Ia mulai peka terhadap suara-suara dari dimensi lain. Ia bisa memprediksi datangnya badai, tahu saat ikan akan melimpah di laut, dan bahkan melihat sosok-sosok asing berkeliaran di sudut-sudut desa. Makhluk dari dunia lain mulai muncul di sekitar Arga, entah untuk melindunginya atau mengawasi. Salah satu malam yang paling menyeramkan adalah saat rumah Arga diterpa hujan lebat dan angin besar, padahal langit sebelumnya cerah. Petir menyambar tanpa henti. Dari jendela, ibunya melihat sosok putih besar berdiri di pinggir halaman. Mata merah menyala, tubuhnya seperti terbuat dari kabut. Ia tidak menyerang, hanya memandangi rumah dan menghilang. Penduduk desa mulai resah. Mereka mendatangi rumah Arga, membawa sesajen, air doa, bahkan memanggil dukun untuk menyembuhkan bocah itu. Arga hanya tertunduk, tak bisa menjelaskan. Dunia di sekitarnya perlahan menolaknya, namun ia tak bisa kembali. Di alam gaib, Nyai menghadapi pemberontakan kecil. Beberapa makhluk laut mulai bertindak di luar kendali, membuat ombak tinggi di beberapa pantai, bahkan menyerang perahu-perahu nelayan. Nyai tahu, jika ia tidak bertindak cepat, dunia akan pecah dalam peperangan. Satu-satunya cara menghentikan ini adalah menyatukan dunia mereka secara sah dan terbuka dengan pernikahan. Tapi untuk itu ia harus siap mengorbankan segalanya, kekuasaan, tahta, dan bahkan keabadiannya. Namun, cinta, bahkan dalam bentuknya yang paling gaib, selalu menuntut pengorbanan. Ketegangan antara dunia manusia dan dunia gaib mencapai puncaknya. Ombak tinggi terus menghantam pesisir selatan, hewan laut bermigrasi dalam pola aneh, dan badai kecil sering muncul tanpa sebab. Para tetua gaib yang selama ini menjaga keseimbangan antara dimensi akhirnya berkumpul di ruang petuah Istana Laut Selatan. Mereka, makhluk-makhluk kuno dari elemen air, udara, dan cahaya, menyampaikan satu keputusan penting. Hanya satu cara menyelamatkan dua dunia, sebuah penyatuan sakral. Arga dan Nyai Roro Kidul harus menikah secara sah dengan ritual suci yang melibatkan dimensi keduanya. Nyai Roro Kidul menyetujui, meski itu berarti mempertegas ikatan yang tak bisa lagi diurai. Ia akan menjadi ratu dan istri dalam satu waktu. Arga yang awalnya terdiam, akhirnya mantap menerima. Bukan karena tekanan, tapi karena hatinya sudah memilih sejak malam badai pertama itu. Tempat yang dipilih untuk upacara bukan sembarang lokasi, tapi Pantai Parang Tritis. Tempat legendaris yang diyakini sebagai gerbang antara dunia manusia dan kerajaan laut. Tepian pasir putih yang sunyi berubah jadi panggung magis. Langit malam yang biasanya gelap berubah hijau zamrud, bergemuruh namun damai. Ombak yang datang berhenti tepat di tepi, membentuk dinding air yang perlahan membuka jalan menuju dasar laut. Di tengah celah itu, tampak pilar-pilar istana laut menjulang megah. Tamu-tamu istimewa mulai muncul. Dari dunia manusia, hanya segelintir orang yang diizinkan hadir, para pemangku adat, penjaga pantai keturunan leluhur, dan sang ibu Arga, yang kini mulai memahami takdir anaknya. Dari alam gaib, muncul barisan siluman laut, peri-peri air, dan makhluk cahaya berwujud kabut bercahaya. Semua diam, sakral.
Arga mengenakan pakaian adat Jawa berwarna hijau tua dengan ikat kepala emas, sementara Nyai Roro Kidul tampak memukau dalam kebaya panjang dari kain yang terlihat seperti tenunan cahaya laut. Di antara dua dunia yang terhubung hanya malam itu, mereka mengucap janji. Tidak dengan kata, tapi lewat aliran energi yang melingkupi tubuh mereka, disaksikan oleh bintang, laut, dan alam semesta. Ritual berakhir saat keduanya berciuman di bawah sinar bulan purnama. Beberapa bulan setelah pernikahan sakral, Istana Laut Selatan bergemuruh oleh tangisan pertama sang bayi, anak dari Ratu Laut dan manusia biasa. Tangisan itu tidak hanya menggetarkan samudera, tapi juga membuka lembaran baru dalam sejarah dunia gaib. Anak itu istimewa, memiliki darah dua dunia, jiwa setengah abadi, dan aura yang membuat seluruh makhluk laut menunduk hormat setiap kali ia tertawa dalam pelukan ibunya. Namun semakin hari Nyai Roro Kidul merasa gelisah. Di balik kebahagiaan memeluk anaknya dan menyaksikan Arga yang mulai dewasa sebagai ayah, ia tahu tugas sebagai Ratu Laut tak bisa lagi ia jalani sepenuh hati. Hatinya kini telah sepenuhnya menjadi hati seorang ibu dan seorang istri. Ia bukan lagi penguasa yang berdiri di antara arus dan pusaran dendam laut. Ia hanyalah seorang perempuan yang ingin menyuapi anaknya bubur dan tidur di sisi lelaki yang ia cintai. Maka, keputusan itu pun diambil. Dalam pertemuan terakhir bersama para sesepuh laut, Nyai menyerahkan tahtanya. Mahkota berbentuk gelombang giok ia letakkan di atas telapak tangan putri angkatnya, Larasati, seorang siluman air yang telah ia besarkan selama berabad-abad. Larasati yang telah lama menunggu waktunya, menerima dengan mata berkaca, lalu bersujud kepada ibunya. Para makhluk gaib awalnya menolak. Mereka menganggap keputusan itu sebagai kelemahan. Namun Nyai menjalani serangkaian ujian terakhir, menghadapi badai buatan, menahan godaan kekuasaan hingga membiarkan tubuh manusianya terluka demi menyelamatkan seorang nelayan kecil yang terseret ombak. Ujian itu membuka mata dunia gaib, bahwa kekuatan tertinggi bukan pada sihir atau kekuasaan, tapi pada pengorbanan dan cinta yang tulus. Akhirnya mereka menerimanya. Langit selatan memutih selama 7 hari, tanda berakhirnya era sang Ratu Laut yang agung. Nyai Roro Kidul kini hanya dipanggil ibu, kembali ke desa nelayan bersama Arga dan anak mereka. Ia menanam bunga di pekarangan, mengajar anak-anak menari di pendopo, dan hidup dalam sunyi yang ia pilih sendiri. Namun bagi siapapun yang masih menyebut namanya dalam doa laut, ia tetap abadi, bukan sebagai ratu, tapi sebagai simbol cinta yang melintasi dua dunia. Waktu berjalan, dan Arga kini bukan lagi remaja lugu yang dulu jatuh cinta pada sesosok mistis di tengah badai. Ia telah menjadi pria dewasa, bijak dan tenang seperti lautan di pagi hari. Rumah mereka berdiri di antara hutan rindang dan laut lepas, jauh dari hiruk-pikuk kota, seolah dua dunia masih menjaga jaraknya, namun bersatu dalam satu titik, keluarga kecil itu. Nyai yang kini lebih sering dipanggil Dian oleh tetangga sekitar, menjalani hidup layaknya ibu rumah tangga biasa. Ia menanam rempah, membuat jamu, dan sekali menatap laut dengan senyum sendu. Anaknya tumbuh dengan cepat, matanya mencerminkan dalamnya samudra, dan langkah kakinya selalu mengarah ke pantai. Namun masyarakat sekitar percaya ada malam-malam tertentu di mana kenyataan bisa bergeser. Langit berubah kehijauan seperti saat badai magis pertama kali mempertemukan Arga dan Nyai. Pada malam itu, ombak membawa bisikan, kabut menari di atas permukaan air dan suara nyanyian terdengar samar dari kedalaman. Konon, jika anak dari Ratu Laut, darah campuran dua dunia, mendekat ke pantai saat langit hijau muncul, gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib akan terbuka kembali. Mitos atau kenyataan tak ada yang benar-benar tahu. Namun satu hal pasti, cinta antara Arga dan Nyai ubah takdir banyak setir dan jejak mereka akan tersembunyi dalam ilham hembusan angin laut.